Ya. Marcel gaming. Sampai kapan ada gamingnya? Hari ini kita sinyalnya lancar ya sayang ya. Jadi Mem Elis klik start mulai lagi cepet banget. Jadi mudah hari ini kayaknya. Semoga lancar. Karena lancar jadi kita nggak pakai istirahat. Langsung lagi ya. Langsung join lagi. Nanti setelah ini baru kalian istirahat ya nak ya. Udah selesai. Yeay. Kita sambil menunggu teman yang lain ya. Kita tulis dulu ayo. Ya, tulis dulu. Perubahan cuaca. Mem Elis share dulu yang tadi ya, lanjut ya. Nih. Ini paragraf kedua. Nanti Mem Elis tulis nanti ya, paragraf kedua. Bisa terjadi perubahan cuaca perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi seperti udara, darat, dan laut. Nih, ini paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga. Terjadi. Nah, yang ketiga ya, paragraf ketiga isinya apa? Kita baca paragraf ketiga. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan. Cuaca yang tadinya panas terik dapat berubah menjadi mendung dan hujan. Ketika akan merasa mudah haus pada saat cuaca panas. Nah, kemudian cuaca berubah menjadi hujan, tubuh mulai terasa kedinginan. Nah, perubahan itu tersebut dapat membuat daya tahan tubuh kita menurun. Apalagi daya tahan tubuh menurun, maka kita akan mudah terserang penyakit. Nah, ini baru jawabannya Nana tadi. Jawaban Nana benar, tapi di paragraf yang ketiga ya Nana ya. Oke, nih ini paragraf ketiga isinya. Perubahan cuaca dapat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, tuh ya. Ini yang tadi Nana bilang, betul. Tapi di paragraf ketiga ya Nana. Oke. Cuaca terjadi Nih kita contoh sudah membuat peta pikiran loh ya. Sekarang yang paragraf terakhir, paragraf keempat. Kira-kira apa ya isinya? Perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Benda-benda yang kita bawa pada saat akan turun hujan tentu berbeda dengan cuaca panas. Kita perlu mempersiapkan keperluan harus dibawa sedang sesuai dengan keadaan cuaca yang mungkin terjadi. Nah, nih. Berarti perubahan cuaca dapat mempengaruhi aktivitas kita. Ya. Perubahan cuaca dapat mempengaruhi aktivitas ya. Aktivitas kita ya. Pengaruh cuaca dapat mempengaruhi, perubahan cuaca dapat mempengaruhi aktivitas kita. Ya. Kenapa perubahannya? Harusnya perubahan, tah? Yang mana sayang?
Perubahan. Yang atas, yang ini. Yang ini. Oh ya. Thank you, Nana. Ya, kita teliti ya. Perubahan cuaca dapat mempengaruhi aktivitas kita saat bepergian. Ya. Peralatan yang akan kita bawa, kita menyesuaikan. Gitu maksudnya ya. Misalnya mau pergi ke daerah dingin, berarti kita harus membawa jas hujan, membawa mantel, membawa jaket. Ya, siapa tahu ada hujan. Lalu saat ke daerah pantai, ke panas, berarti kita harus membawa payung, membawa topi, membawa baju yang mudah menyerap keringat. Dan makanan yang dingin. Betul ya. Nih, dapat mempengaruhi aktivitas kita. Contohnya saat kita bepergian tadi itu. Oke, gampang. Selesai, Miss. Oke, baik. Nah, ini namanya membuat peta pikiran. Itu ya. Sudah, Mi. Ya. Nah, ini Mem Elis tulis ini paragraf 1, paragraf 2, seperti itu ya. Sekarang kita coba pensil yang kuning. Aduh, aku nggak kelihatan. Kalau pensil kuning nggak kelihatan. Pengaruh. Miss. Apa sayang? Itu sama tah. Peta pikiran sama informasi. Iya, informasi. Oh iya, maksudnya yang nggak ada garis di atas itu ya? Iya. Sama. Paragraf 1 informasi apa? Sama sayang. Informasi apa yang ada di paragraf 1? Itu informasinya adalah perubahan cuaca terjadi kapan saja dan dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Itu informasinya. Nah, kamu bisa menulisnya di garis yang di atas, bisa juga menulisnya dalam bentuk peta pikiran yang bawah. Gitu ya. Oke, Kristo, maksudnya sama ya? Ya. Oke, yang ini paragraf 1. Mem Elis tulisnya P1 ya. P1, maksudnya P itu paragraf. Ini P2. Nah, yang ini P3, maksudnya paragraf loh ya. Nanti ditanya, P itu apa, Mem? Oh, Mem Elis sudah beritahu. P maksudnya adalah paragraf, kita tulis singkat. Nah, itu yang bawah. Paragraf 1. Sudah selesai. Paragraf 4. Tuh. Misalnya sudah selesai. Pinter. Supaya tebal, Mem Elis kasih Caranya sudah selesai. sayang, pinter. Ya, ini peta pikiran. Ya. Aduh. Aduh, sana. Sudah menulisnya? Kalau sudah, sambil mendengarkan yang lain ya, yang teks yang lain ya. Iya. Yang halaman 59 kemarin sudah. Ya. Sekarang ada di halaman 61, pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Nah, sambil mendengarkan Mem Elis membaca ya. Sambil menulis, sambil mendengarkan Mem membaca. Oke, sayang? Ya. Bisa kok, nggak kelihatan sini. Nah, Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu ketika kita sering mengalami cuaca pagi hari berbeda dengan cuaca pada malam hari. Kadang-kadang dari pagi sampai siang cuaca cerah. Menjelang sore hari cuaca berawan bahkan mendung. Perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh pada transportasi, misalnya udara. Informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam transportasi udara. Pesawat dapat tertunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Betul ya? Kalau cuacanya ekstrim, mendung banget, tebal, hujan deras, nah itu pasti pesawatnya tidak berangkat terlebih dahulu. Dia akan pending dulu ya, berhenti dulu.
Perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi di darat, misalnya mobil. Para pengendara mobil harus berhati-hati pada saat hujan deras, karena jalan menjadi licin dan jarak pandang berkurang. Para pengendara mobil akan mengurangi kecepatannya demi keselamatan. Perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi laut, misalnya kapal laut. Nahkoda kapal memerlukan informasi perubahan cuaca ketika akan berlayar. Hal-hal yang perlu diwaspadai adalah hujan disertai badai angin. Angin kencang yang menyebabkan gelombang laut yang besar. Gelombang laut berpengaruh pada keselamatan pelayaran kapal laut. Nah, sekarang Mem Elis mau tanya berdasarkan teks itu. Ya, paragrafnya itu. Nah, ini nanti PR kita hari ini. Sudah ditulis, Mem. Enggak usah PR dah, kita kerjakan aja ya. Soalnya gampang, enggak usah PR dah itu. Yuk. Nanti enggak PR ya. Sekarang Mem Elis tanya aja langsung yang sudah menulis angkat tangan ya. Atau bersuara. Aku Mem bisa menjawab. Gitu. Kita langsung Mem Elis langsung bertanya. Ya. Apa pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi khususnya transportasi udara? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Sesuai dengan teks. Karena Oke. udara, berarti di langit. Ya. Pesawat dan helikopter. Bagaimana mereka kalau saat perubahan cuacanya sangat mendung, tidak baik, itu bagaimana? Pesawat dan helikopter itu bagaimana? Nanti berbahaya karena kalau pesawat nanti takutnya untuk kena sayapnya nanti itu. Kena aban. Oke, baik, berpengaruh ya. Berarti katanya Nana tidak baik untuk keselamatan, gitu ya Nana ya. Oke, Gebi angkat tangan tadi. Apa Gebi pengaruhnya? Pesawat dapat tertunda penerbangan karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Pintar, itu yang dimaksud Mem. Tepuk tangan untuk Gebi. Gitu. Lihat teks ya, sayang, lihat teks. Jawabannya selalu Mem Elis bilang ada di teks. Ya kan? Ada di teks kalau ada pertanyaan sesuai teks. Kan ada tadi itu. Ya kan? Untuk transportasi misalnya udara, ya. Apa pengaruhnya terhadap transportasi udara? Oh, pesawat itu dapat tertunda penerbangannya, Mem. Itu ada di buku. Ya, tadi juga bilang. Manajer juga sudah bilang. Pesawat dapat tertunda, maksudnya perginya nanti dulu. Berhenti dulu, belum jadi berangkat. Misalnya harusnya berangkat jam 9 pagi. Karena cuaca buruk, jadi berangkatnya tertunda. Tertunda itu berarti nanti. Oh, harus berhenti 1 jam. Berarti berangkatnya jam 10 deh, atau jam 11. Kayak gitu, itu namanya tertunda. Kalau bahasa sekarangnya itu delay. Itu ya. Delay, Ya. delay, Miss. Iya. Delay on the board. Itulah. Nah, gitu ya sayang ya. Baik, pinter ya Gebi ya, sudah paham ya. Kemudian bisa juga kalau dijawab berpengaruh misalnya sudah tadi ya. Betul yang dijawab Gebi pas. Oke, itu di paragraf yang kedua. Nah, sekarang Mem Elis tanya lagi. Apa pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi darat? Ayo. Verena angkat tangan.
Verena, raise hand. Kabut. Kata saya kabut. Nah, terus apa lagi? Sesuai teks. Sudah selesai. Apa Verena? Para pengendara mobil harus berhati-hati pada saat hujan deras, karena jalan menjadi licin dan jarak pandang berkurang. Pada pengendara mobil akan mengurangi kecepatannya demi keselamatan. Itu jawabannya di paragraf ketiga ya. Para pengendara mobil harus berhati-hati saat mengendara karena jarak pandangnya. Coba kamu ingat-ingat kalau pernah jalan naik mobil sama orang tua, kalau hujan deras, itu kan pasti terlihat kabut di depan di kaca itu. Ya kan saya? Tapi agak jauh, takut kalau maju terus nanti kelihatan. Iya, tapi kan pandangnya tidak bisa jauh banget karena terhalang kabut. Ya, Biasanya hujan nggak ada deras. sawah-sawah nggak ada. Nggak kelihatan, betul. Itu coba kalau jalan terus misalnya licin juga jalan kan bisa jadi celaka, betul ya. Jadi itu kalau pengendara harus berhenti dulu, tunggu cuaca berubah bagus baru jalan kembali. Pinter. Nanti kalau ditanya Mem seperti itu tahu jawabannya ya. Mem Elis tanya lagi. Ya. Lalu bagaimana caranya Pak sopir itu ya, para pengendara caranya kalau cuacanya sangat hujan deras ya, sangat ekstrim. Apa yang dia lakukan? Itu ada di teks. Apa ayo? Para pengendara akan mengurangi kecepatannya demi keselamatan. Ya? Betul, mengurangi. Oke. Nah, sama juga dengan yang di paragraf selanjutnya. Itu maksudnya sayang ya, harus menjawabnya sesuai dengan teksnya. Itu ya. Itu nanti kalau misalnya Mem Elis bertanya sesuai dengan teks, ya berarti jawabannya ada pada teks. Oke, kita lihat lagi bacaan yang lain. Ada di halaman 63. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan. Ayo, ini gampang ini. Ya. Miss. Halaman 63. Ini semua sudah selesai menulis belum? Sudah. Hanya sudah. Ayo, tinggal tunggu saya, nggak apa-apa. Sambil mendengar ya. Ya. Pada saat dengar baik-baik, nanti Memelis tanya ini. Dengar baik-baik loh ya. Ya, bacalah teks berikut, berilah garis bawah pada kata yang belum kamu ketahui. Nah, nanti misalnya kamu dengar dari Mem ada kata yang belum kamu paham, kamu garis bawahin. Ya, ini loh, misalnya kasih garis bawah itu seperti ini. Kata laut misalnya, kamu atau kata transportasi, kamu nggak tahu artinya, kamu kasih garis. Seret. Nah, itu namanya kasih garis bawah. Kata aktivitas nggak tahu artinya, kasih garis. Oke, nanti Memelis tanya, kamu sudah garis atau belum? Ya. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, suhu udara terasa panas, tubuh kita mudah berkeringat, kita juga mudah merasa haus. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk mempengaruhi kebutuhan air di dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar kita terhindar dari dehidrasi. Pada saat hujan, udara terasa dingin. Pada saat dingin, kita jarang merasa haus. Kita lebih suka dengan minum manis hangat, seperti teh manis atau coklat panas. Namun ketika tetap harus cukup minum air putih, kita tetap cukup minum air putih. Tubuh memerlukan air untuk proses metabolisme dalam tubuh kita. Ya. Perubahan cuaca dari cerah menjadi hujan atau sebaliknya sering membuat tubuh kita tidak nyaman. Tubuh kita harus menyesuaikan dengan suhu udara yang berubah karena perubahan cuaca.
Daya tahan tubuh kita menurun. Oleh karena itu kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang sakit. Salah satunya dengan minum air putih yang cukup. Nah, ini Gaby ya, pernah Mem Elis ingatkan, harus minum air putih yang banyak ya Gaby ya. Pernah ya, Bi? Waktu itu ya. Nah, ini anak-anak semuanya supaya tahu. Nah, air putih itu sangat baik untuk kesehatan kita. Mem Elis pun, Mem Elis itu bangun pagi air putih, ntar sampai di sekolah air putih lagi, agak siang air, pokoknya sesering mungkin minum air putih. Ya, jangan bosan. Air putih itu sangat baik untuk kesehatan kita. Ya, tidak hanya karena musim panas atau musim dingin, memang setiap hari kita harus minum air putih. Habis olahraga. Apalagi habis olahraga. Betul ya katanya saya. Nah, setelah mendengarkan, kira-kira, oh Nana langsung angkat tangan. Apa Nana? Apa kata dehidrasi dan metabolisme? Pintar. Berarti itu dua kata yang Nana garis bawahi ya? Ya. Betul. Lalu Nana? Iya. Teman-teman yang lain juga menggarisbawahi kata itu. Ya, oke, baik. Yes. Iya. Kemarin kata, mari kita tulis di halaman 64 itu yang di tabel. Yuk, yang di tabel tulis. Nomor 1, kata metabolisme. Ya, ditulis. Ya. Nah, Kata metabolisme. Ya, nomor 2 aja yang kata yang di situ ya, yang susah ya, kata asing ya, yaitu dehidrasi. Kalau kemarin kan dehidrasi sudah kita jawab. Miss. Ya. Kok ini screen-nya nggak ganti? Apa sayang? Di sini screen-nya nggak ganti. Sheet-nya? Screen-nya, Miss. Nggak apa-apa. Kan ini terakhir. Ini terakhir tadi, nggak apa-apa. Ini saya masih belum selesai menulis. Udah lapar nih. Udah lapar. Sarapan Kita kan sampai jam 3, guys. Jadi belum. Tunggu ya. Oke, sampai selesai jam ini. Ya. Nah, kemarin dehidrasi sudah tahu artinya. Nanti tugasnya adalah cari kata itu di kamus. Maknanya cari sendiri. Kata metabolisme dan dehidrasi. Ayo. ini udah benar belum ya? Ya. Sudah nanti saya ini ya, lihat anu aja ya. Katanya saya biar lihat ini aja. Lihat. Iya, nanti kamu juga ditugaskan, Men. Ya. Oke, nanti 54. Oke, sudah ya. Ya. Supaya kita bisa menulis, nggak apa-apa. Makna kata metabolisme. Ada yang sudah mencari di kamus? Halo? Ada yang sudah mencari di kamus belum? Ada?
Kok yang mau ngomong sendiri ya? Siapa ya? Siapa ya yang ngomong sendiri tuh? Ada yang ngomong-ngomong sendiri. Nah, sudah. Untungnya sudah selesai dia ngomongnya. Ya, kita tulis di sini ya. Makna kata. Apa kemarin? Yang pertama tadi dehidrasi ya. Ayo, ada yang tahu makna kata dehidrasi kemarin? Kekurangan air. Ah, Cairan. Kekurangan cairan. ya. Cairan dalam tubuh. Kekurangan Cairan keadaan tubuh, kekurangan cairan. Nah, tuh, tulis. Makna kata dehidrasi. Enggak ada. Oh, ini halaman 64, sayang. Halaman 64. Miss, Ya. karena mau jawab kata dehidrasi, Miss. Serena mau jawab? Ya, Miss. Sudah, apa? Makna kata satunya ada, Verena, ayo cari. Makna kata metabolisme. Tahu nggak? Kondisi di mana kita telah kehilangan banyak cairan. Itu dehidrasi ya, sayang ya? Ya, Miss. Ya, betul ya. Keadaan atau kondisi. Keadaan itu sama dengan kondisi ya, sama. Keadaan atau kondisi tubuh yang kekurangan cairan. Bentar. Yuk, siapa yang tahu makna kata metabolisme? Ayo. Siapa? Gebelin? Bukan. Metabolisme itu mata ya. Ukurannya metabolisme itu perlu ya maksudnya. Yuk, siapa yang sudah dapat? Ada? Duh. Metabolisme itu ada di dalam tubuh kita ya. Apa gitu namanya? Nah, ini Memeli juga cari di kamus ya. Ya. Lu kan cari di kamus. Ya. Pertukaran zat. Pertukaran. Ya, tulis. Proses fisika dan kimia. Itu ada suara TV loh. Ayo, CV-nya siapa? Ya, gitu di dalam tubuh kita.
Waktu kita 10 menit lagi. Miss. Oke. Setelah ini makan, aku udah lapar. Aku belum sarapan sama sekali. Ya, sabar. Alden setiap hari ya jam segini belum makan terus. Kasihan loh Aku kamu nggak pernah sayang. sarapan, Miss. Bahkan ya, jam 6 aja aku bawa bangun. Itu mamaku itu belum bangun. Walah sayang, pagi itu harus sarapan ya. Mama aku nggak pernah bangun pagi, Miss. Ini aja barusan diantar. Ya, ditulis ini ya. Mem Elis mau melanjutkan beberapa pertanyaan. Nah, nanti bisa jawab ya sambil menulis ya. Ya. Oke. Apa yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan pada saat cuaca cerah? Cuacanya kan cerah, berarti panas. Apa yang harus kita lakukan supaya badan kita sehat? Selalu banyak minum air agar tidak dehidrasi. Pintar. Yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan saat musim cerah. Selalu minum air putih atau memperbanyak minum air putih supaya tidak dehidrasi. Pintar. Ya, bisa ditulis, bisa diingat juga. Apa yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan pada saat cuaca hujan? Minum air hangat. Minum air hangat atau makan makanan yang hangat. Ya, tadi minum teh, ya teh hangat, susu, atau pintar. Oke, baik, teh manis, tadi ya kan teh hangat, susu coklat panas, gitu. Lalu menggunakan baju yang tebal, itu juga bisa. Menggunakan baju yang tebal, tapi sesuai dengan teks, ya, sesuai dengan teks yaitu minum manis hangat seperti teh manis atau coklat panas. Nah, itu tadi ya sayang, itu sesuai teks seperti yang dijawab Verena. Oke, nomor yang terakhir, nomor 5. Mengapa kita harus minum air putih yang cukup saat cuaca cerah maupun hujan? Mengapa? Karena minum air putih dapat menyehatkan ya, menyehatkan tubuh kita, dan salah satunya tadi adalah supaya tidak dehidrasi. Oke, materinya sudah selesai. Yeay. Yang 3 ya. Berarti besok. Oke, baik. Tomorrow vaksin. Ya. Dan besok berarti Mem Elis kasih PR-nya minggu depan aja. Ya, karena PR-nya lumayan. Besok vaksin. Ya, PR-nya minggu depan Mem Elis berikan. Masih ada waktu kita ya. Nih, mulai Senin besok itu udah masuk kan? Ada yang paling terakhir nih, masih ada waktu 5 menit. Lihat halaman 66. Coba? Halaman 66. Paling mudah. Dikerjain, Miss. Melengkapi kalimat rumpang. Di situ ada kata di dalam kotak. Ada kata cuaca, hujan, kantin, dingin, dan payung. Yo, coba itu ada teks dialog antara Fitri dan Lani. Yuk. Iya. Siapa yang mau? Yang Fitri tadi, siapa ini? Fitrinya adalah... Siapa yang mau Fitri? Nana. Oh, Nana. Oke. Fitri Nana. Terus Lani? Verena. Verena. Boleh. Ayo segera baca. Bekal apa yang kamu bawa, Lani? Aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di kantin, tetapi hujan. Oke, tulis di buku kantin. Tulis di buku yang di garis pertama, kantin. Betul, jawaban Verena betul. Lanjut.
Iya, cuaca hari ini sedang bagus. Hujan sudah mulai turun. Pada waktu berangkat ke sekolah tadi mendung ya. Pinter jawabannya Nana. Iya, cuaca hari ini sedang kurang bagus. Tulis cuaca. Saya tulis. Mulai ya. Tulis cuaca. Ayo lanjut Verena. Iya, udara sekarang dingin sekali ya. Untung ibu tadi mengingatkanku untuk membawa jaket. Pinter, dingin. Tulis dingin. Nah, kalau cuacanya dingin berarti kita memakai jaket. Ya kan? Oke, lanjut. Ibuku tadi juga mengingatkanku membawa payung. Ibuku bilang sedia payung sebelum hujan. Pinter, ya, payung. Oke, pinter. Wah, anaknya Mem Elis itu pinter-pinter ternyata. Ayo terakhir. Aku juga membawa jas hujan agar bisa dikenakan untuk melindungi diri dari hujan. Pinter, ditulis. Ya, jas hujan. Bawa payung apa? Payung. Betul. Tulis payung doang. Itu payung. Jas hujan. Dah, oke, sudah selesai nulis sayang. Sudah selesai dari kemarin. Oh, selesai dari tadi. Pinternya anaknya Mem Elis. Untuk halaman 72 nanti kita buat PR-nya minggu depan. Untuk hari ini cukup ya sayang, sudah capek ya. Ada yang lapar juga itu. Mem Elis juga suaranya sudah serak lagi. Nah, thank you ya. Hari ini kita belajarnya seru ya. Ternyata kalian itu paham bagaimana melihat informasi, memahami informasi dari teks dan bisa menjawab. Berarti sudah paham. Melengkapi kalimat dalam dialog. Jas hujan, hujan. Oke, itu ya sayang ya. Ada pertanyaan? Enggak. Yakin? Iya. Miss. Yakin. Besok vaksin enggak ada. Keduanya jam berapa? Sayang? Vaksin kedua nanti jam berapa? Oh ya, vaksin kedua itu begini. Kan besok itu nanti Mem Elis kasih pengumuman di WA juga kepada biar dibaca Mama ya. Besok itu kan ada kegiatan ekskul. Yang buat ekskul itu ada kegiatan ekskul dulu sayang pagi jam 8. Ya, kalian boleh ikut ekskul dulu baru datang vaksin, boleh. Boleh. Oke, ya, kamu ikut ekskul dulu baru vaksin, nggak apa-apa. Ya. Ekskul terus vaksin. Atau bisa juga ikut ekskulnya nanti dalam perjalanan misalnya naik mobil, tetapi mungkin ke aktivitas tidak bisa karena harus dalam perjalanan. Atau sebaiknya kamu ekskul dulu baru datang vaksin ya. Oke? Oke, Miss. Iya, ekskul dulu. Ekskulnya itu pukul 8. Saya satu. Tutup pintu. Udah, nggak usah diganggu. Tuh. Oke sayang gitu ya. Sampai jumpa besok di sekolah ya. Sama sampai jumpa hari Senin. Kita berjumpa di sekolah. Seneng banget. Yuk mari kita berdoa. Mem Elis yang mimpin doa. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau menyertai kami dalam pembelajaran hari ini. Semuanya berjalan lancar, berjalan dengan baik. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai, terutama memberkati kami, terutama juga anak-anak kami dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan dan apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Bapa, kami juga mengucap syukur
besok kami melaksanakan vaksin kedua dan semoga Engkau menganugerahkan kami kesehatan jiwa dan raga kami. Begitu juga kami boleh pada hari Senin Tuhan